Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat semuanya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahu atau memberikan informasi terkait materi seputar public speaking. Nah, pada materi yang minggu lalu kita sampaikan itu adalah tentang urgensi public speaking. Apa sih yang ada di dalam materi urgensi public speaking itu? Kita lihat selanjutnya. Nah, pada urgensi public speaking itu, menurut Denny Mahardika, itu ada satu untuk menyampaikan ide secara sistematis dan juga untuk mempengaruhi massa dan orang lain. Nah, dan untuk memberikan pengaruh kepada massa atau kepada audiens. Seperti contohnya kita kan memberikan informasi apapun itu salah satu public speaking. Nah, juga untuk mempengaruhi massa agar si massa itu tahu apa yang belum mereka ketahui. Lalu juga ada untuk mengikuti sebuah diskusi yang baik, untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Ketika kita ada seminar ataupun lainnya juga kita bisa menyampaikan pendapat itu. Nah, itu tuh salah satu public speaking loh guys. Nah, lalu itu ada mengikuti sebuah diskusi atau rapat dengan baik. Nah, jika kita sudah mampu berpublic speaking dengan baik, pasti ketika mengikuti sebuah rapat juga kita bisa berbicara dengan sopan dan juga baik, karena public speaking kita sudah baik dan juga benar gitu. Untuk melakukan pidato di depan umum seperti ceramah, dakwah, dan lainnya. Nah, kenapa sih kita semua harus memiliki keterampilan public speaking? Karena public speaking itu sebuah peningkatan kepercayaan diri kita. Jadi sangat penting ya guys, kenapa kita harus memiliki keterampilan berpublic speaking atau berbicara di depan banyak orang, yaitu peningkatan untuk kepercayaan diri kita. Jadi kalau misalkan kita udah percaya diri atau berani, kalau kita bisa, itu pasti berbicara di depan banyak orang itu dengan santai dan juga tidak panik guys. Nah, kemudian ada kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Jadi bisa dilihat teman-teman, kalau misalkan seseorang yang udah sering berbicara, bukan berarti berbicara yang asal berbicara ya teman-teman ya. Jadi memang manusia itu memiliki kemampuan berbicara. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan public speaking di depan banyak orang. Jadi beda ya guys, kemampuan bicara dan kemampuan keterampilan public speaking. Nah, kalau seseorang itu sudah mampu dalam atau memiliki keterampilan public speaking, pasti dia itu secara langsung berkomunikasi dengan orang itu baik ataupun gampang diterima oleh orang lain gitu. Nah, kemudian ada keterampilan public speaking itu ada peningkatan karir. Jadi bisa untuk meningkatkan karir kita. Kita kalau bisa public speaking, gampang loh teman-teman mencari kerja itu ya. Meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Partisipasi dalam diskusi dan debat, pembangunan pemimpin yang efektif juga teman-teman. Jadi ya keterampilan public speaking ini penting banget untuk kita semua teman-teman, karena sangat-sangat penting untuk kemampuan karir kita, terus untuk peningkatan karir kita, kemampuan dalam komunikasi satu sama lain, dan juga gampang untuk mempengaruhi seseorang yang positif ya teman-teman, jangan yang negatif. Oke. Lalu pada materi kemarin itu juga ada gaya public speaking. Jadi gaya-gaya pada public speaking itu banyak banget teman-teman. Gaya pada public speaking itu yang pertama ada gaya metafora. Gaya metafora ini adalah gaya bahasa yang menggunakan perbandingan tidak langsung antara dua hal yang berbeda. Nah, untuk menggambarkan sesuatu konsep atau ide. Jadi contohnya, jadi gaya bahasa metafora ini untuk memperkaya bahasa
ya untuk memperkaya bahasa, ide dan juga kreativitas seorang public speaker. Gaya monopolismatik ini gaya bahasa yang sering kita dengar atau bahasa yang dominan kita dengar. Kemudian ada gaya fantasi tem. Gaya fantasi tem ini adalah menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk menciptakan dunia karakter dan cerita yang tidak ada dalam kenyataannya. Selanjutnya itu ada gaya labeling, yang mana gaya labeling ini biasanya digunakan ketika tanya jawab teman-teman. Seperti audiens ketika menjawab, kita memberikan bahasa labeling itu seperti baik, cerdas, terima kasih, ataupun apa. Itu disebut dengan gaya labeling. Kemudian teman-teman ada gaya bicara dalam public speaking. Gaya bicara itu sesuai dengan audiens menjadi kunci sukses dalam public speaking, yang mana untuk membentuk pesan yang dapat mencapai dan menginspirasi gitu teman-teman. Jadi gaya bicara dalam public speaking itu ada memahami demografi audiens. Jadi kita harus paham bagaimana si audiens menggunakan bahasa yang dapat mengerti. Contohnya menjadi narasumber atau public speaker di suatu pengajian ibu-ibu gitu. Tapi kita menggunakan bahasa Gen Z, otomatis pengajian ibu-ibu itu mereka banyak yang tidak memahami begitu. Terus juga mencocokkan gaya minat audiens. Ketika kita menjadi public speaker, kita harus mencocokkan. Audiens ini atau siswa kita menjadi public speaker di sekolah SMK atau SMA. Nah, kita juga harus menyesuaikan bahwa gaya mereka tuh, gaya anak SMA tuh seperti apa, cara bicaranya ataupun juga cara berdiskusi dengan mereka seperti apa gitu. Nah teman-teman, menjadi pembicara atau public speaker yang baik itu tentu harus memperhatikan berbagai aspek. Nah di sini ada aspek-aspek yang akan saya sampaikan. Nah aspeknya itu pertama relax ya teman-teman. Jadi ketika jadi public speaker kita harus relax, terus know to room, kita harus tahu membaca situasi ruangan, terus know the audience, juga kita harus tahu bagaimana si audiens ini. Nah, di sini juga ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pembicara yang hebat, teman-teman. Nah, di sini ada menurut DeVito 2015. Jadi, langkah yang harus kita ambil, pertama itu pilih topik apa yang akan kita bahas pada acara itu. Terus tujuan, kita juga harus mempunyai tujuan. Kita ingin menyampaikan ini, tujuan untuk kepada audiensnya itu apa, dan juga tesis. Terus ada analisis pendengar, teliti topik Anda, kemudian mengumpulkan topik-topik pendukung ataupun referensi-referensi dari buku-buku lainnya. Terus kita menyusun materi presentasi, apa aja sih yang mau disampaikan kepada audiens itu. Kemudian rancang pembukaan, kesimpulan dan juga transisnya. Lalu pilih kata-kata dengan tepat. Terus latih presentasi Anda. Jadi ketika kita mau menyampaikan seseorang public speaker, walaupun udah hebat, pasti dia itu melatih apa yang akan disampaikan kepada audiensnya. Begitu teman-teman. Nah mungkin itu saja materi minggu lalu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.